suara lantang beliau sampaikan. Salah satu di antara yang hadir ada seorang tua, tidak kuat. Ini bisa berpindah akidah nanti semua yang hadir di kampung kita ini. Semua terbawa dengan nasihat Habib Umar. Semua tertuju dengan pemahaman yang disampaikan oleh Habib Umar. Maka orang tua ini sebagai tokoh agama di kampung tersebut mengkhawatirkan akidah mereka berpindah kepada akidahnya Habib Umar bin Hafid. Maka seketika orang ini berdiri menunjuk Habib Umar selai berkata, "Ya Umar, wallahi anta lazhir." Demi Allah Umar, engkau adalah penyihir. Kita kau sihir semuanya semacam ini. Salah satu di antara murid Al-Habib Umar, Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar dari kota Inat berdiri. Habib Umar berikan isyarat untuk duduk. Maka Habib Umar lanjutkan nasihatnya. Setelah selesai beliau ceramah, beliau menghadap kiblat lalu melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali kembali beranikan bertanya, "Habib, dikatakan penyihir antum sujud." Beliau berkata, "La'ana ya Ali. Sekarang saya sudah mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan ahli samawati wa ahli al-ardi wa afini wal tufbi fi umuri kulliha. Wa ajri ya Rabbi lutfakal khafiyya fi umuri wa umuril muslimina wa sallim taslima amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Hadratil hadirin, segenap para habib, para ustaz, kaum muslimin, jamaah majlis sunniyah salafiyah, rahimakumullah. Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Hamid, matta'anallahu bituli hayatihi asy-syarifah. Kita doakan orang tua kami ini Allah berikan panjang umur, sehat afiah, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahibul makan al-mubarak Al-Habib Husain bin Ahmad bin Ali Al-Hamid dan segenap para habib, Al-Habib Husain bin Utsman bin Hasan bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hamid, Al-Habib Ishaq bin Abdul Qadir Al-Idrus Wasadah, Al-Habib Hasan, Habib Utsman, Habib Asgar dan seluruh silsilah Sadah Al-Hamidiyah Al-Idrusiyah As-Sahiliyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan pada malam hari ini adalah perkumpulan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dengarkan kalimat demi kalimat, kata demi kata, nasihat demi nasihat yang mengarahkan kita semuanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Habib Husain menjelaskan tentang pentingnya bersalaman dengan ulama, memandang wajah ulama, beliau mengarahkan kita kepada Nabi Muhammad, bahwasanya hakikatnya adalah memandang dan bersalaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula Sayyid Ishaq menjelaskan tentang pentingnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, maka selesailah apa tema kita pada malam hari ini, bahwasanya memanglah betul tidak ada kebahagiaan di alam dunia ini kecuali kita memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau pilihan kita telah ditentukan bahwasanya pilihan kita adalah Nabi Muhammad, fatamassaku bidzalika wa la tubali ghairihi. Maka apabila kita telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berpegang teguhlah kepada Nabi Muhammad dan jangan hiraukan selain Nabi Muhammad. Li'annahu babullah, dikarenakan Nabi Muhammad adalah pintunya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nasihat dari ayat yang sampai kepada kita, Allahu war rasul ahaqqu ayyardu. Allah dan Rasulnya lah yang paling berhak untuk kita gapai keridhaannya. Maka kesampingkan selain daripada itu semuanya. Jangan pilih selain pilihan termulia, li'annahul mustafa, li'annahul mukhtar. Karena beliaulah memang manusia yang dipilih dan beliaulah manusia yang terpilih. Maka merugi orang-orang yang memilih selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang telah memilih beliau dan kita diperintahkan untuk mengikuti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin,
Tidak ada satupun makhluk di alam dunia ini kecuali telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menitiskan kepada diri mereka untuk tahu bahwasanya keselamatan di alam dunia, alam akhirat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita dari kalangan umat Nabi Muhammad, nabi-nabi pendahulu telah memilih Nabi Muhammad. Hadirin, Allah memberikan umur kepada Nabi Adam 980 tahun untuk hidup di atas muka bumi ini. 300 tahun Nabi Adam melaksanakan perbuatan yang luar biasa, tidak pernah mengangkat kepalanya menatap ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan selama 40 tahun beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun taubat datang dari Allah karena Nabi Muhammad meminta taubat kepada Allah dengan kenabiannya. Nabi Adam meminta taubat kepada Allah dengan kenabiannya. Nabi Adam meminta taubat kepada Allah dengan kerasulannya. Maka manusia yang pertama kali dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan memajukan dirinya melainkan memajukan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Diilhamkan Nabi Adam meninggalkan jati dirinya untuk sampai kepada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam mengangkat tangannya berharap besar kepada Allah. Ya Rabb, natawassulu bika. Ya Rabb, aku bertawassul kepadamu. Bi ismilladzi qaranta bi ismihi. Dengan nama yang kau sandarkan dengan namamu. Dengan nama yang kau sandarkan dengan namamu, maka dengan nama Nabi Muhammad aku minta taubat dan pengampunanmu. Turun taubat dari Allah menjadi nasihat pertama kali untuk peradaban sejarah umat manusia. Tinggalkan jati dirimu dan kembalilah kepada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang luar biasa. Tidak ada lagi manusia Allah ciptakan manusia yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Lahu muluk wa lahul mal. Beliaulah nabi yang memiliki harta tahta kerajaan terbesar di alam dunia ini. Dalam sebuah riwayat, tidak akan lagi Allah mengutus manusia yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Ketika pertama kali naik tahta kerajaan, lalu ketika pertama kali mendapatkan tahta kenabian yang luar biasa, beliau menempelkan cincinnya menjadi khatam muluk, stempel kenabian dengan memilih kerasulannya Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tidak ada nabi kecuali memilih Nabi Muhammad. Hadirin, tidak ada rasul kecuali memilih Nabi Muhammad. Hadirin, bahkan kalimullah, bahkan Nabi Musa alaihissalam, beliau memilih Nabi Muhammad daripada dirinya sendiri. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita luar biasa. Ketika Nabi Musa tahu betul siapa Nabi Muhammad, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai, al-kaunu isharatun wa antal. Maksud seluruh alam semesta ini adalah sebuah petunjuk. Tujuannya, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa memilih Nabi Muhammad, mengangkat tangan meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tahu betul dan Nabi Musa tahu betul bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah penutup para rasul. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Musa meminta untuk menjadi umat Nabi Muhammad, secara otomatis gugur kenabian dan kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Wala nabiyina afdhalus salati wat taslim. Nabi Musa tahu betul ketika beliau memilih Nabi Muhammad, maka otomatis akan gugur kenabian dan kerasulannya, dan itu telah siap dilakukan oleh Nabi Musa. Yang penting menyandang status umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting menyandang status daripada pengikutnya Nabi Muhammad, hingga Allah menegur Nabi Musa, ya Musa, inni nadartu ila qulubi ibadi falam ajidu qalban ashaddu min qalbika fabidzalika akhtartuka birisalati wa mut ala tauhidi wa la hubbi Muhammad. Wahai Musa, saat ini aku memandang kepada hati-hati hambaku, dan aku tidak melihat hati yang lebih tawadhu daripada hatimu. Tidak ada hati yang lebih rendah daripada hatimu. Maka karena itu aku menjadikan engkau kepada diriku adalah kerasulan. Aku angkat engkau menjadi rasul, dan karena itulah wafatlah dalam keadaan tauhid dan dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, cukup. Umur kita sudah berapa? Berapa banyak kita memilih dalam kehidupan kita selain Nabi Muhammad?
Berapa banyak kehidupan kita lebih memilih kepada selain Nabi Muhammad. Hadirin, terlebih negeri Bugis Makassar ini. Dan teraca khususnya kepada seluruh negeri Indonesia ini. Saat ini kita lihat bagaimana bangsa Indonesia, hadirin. Negeri yang kita cintai ini. Dari satu petaka demi petaka yang lainnya. Dari satu bencana demi bencana yang lainnya. Ini semuanya tidak tertutup kemungkinan terjadi karena kita salah memilih. Kita lebih memilih dunia dari Nabi Muhammad. Kita lebih memilih nafsu dari Nabi Muhammad. Bahkan lebih kita memilih diri kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Padahal sudah diajarkan bagaimana kita memilih Nabi Muhammad. Maka mulai saat ini kesampingkan semuanya dan kembali kepada Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya, bagaimana cara memilih Nabi Muhammad? Ittiba'u sunnatihi, dengan mengikuti sunnahnya. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad adalah bukti kita memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah yang diajarkan. Dan minta maaf, kalau ada seorang ingin sampai kepada Allah meninggalkan Nabi Muhammad, kadzab, enggak bakal sampai. Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Sayyidut Taifah berkata, "Al-turuqu ila Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala kulluha masdudatun illa ala man iktafa athar Rasul." Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, seluruh jalan-jalan, bukan satu jalan, bukan satu tariqah, at-turuqu, jalan-jalan. Semua jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala masdudatun, terblokir, tertutup, diblokade. Illa ala man iktafa athar Rasul. Kecuali jalan yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jalan yang menempah daripada bekas langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita perlu kembali kepada Nabi Muhammad. Pakai sunnahnya Nabi Muhammad. Pakai bagaimana pakaian Nabi Muhammad. Apalagi akhir zaman ini. Akhir zaman ini fitnah dahsyat menghampas negeri kita. Ketika kita memakai imamah, dihinanya itu imamah. Ketika kita memakai gamis, dihinanya itu gamis. Hadirin, menghina daripada pakaian Nabi Muhammad bisa merusak imannya dan membawa dia murtad daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu pandai menata kehidupan kita. Bahkan kita harus lebih percaya diri daripada orang-orang yang memakai pakaian daripada selain Nabi Muhammad. Hadirin, ketika mereka percaya diri memakai pakaian yang tidak tahu dari mana asalnya, tidak tahu dari mana sebab datangnya, mereka percaya diri. Kita harus lebih, hadirin. Bahkan kita harus lebih kuat. Bukankah telah disebutkan ba'da adinu ghoriba wa sayaudu ghoriba. Fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berkata, agama ini dimulai dalam keadaan asing dan akan berakhir juga dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa itu orang yang asing? Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang asing itu adalah orang-orang yang menghidupkan apa-apa yang dimatikan oleh manusia daripada sunnah-sunnahku. Kita harus lebih percaya diri, hadirin. Jangan sampai terjerumus dalam lembah yang dahsyat. Coba lihat. Tidak salah. Sekarang sunnah Nabi Muhammad disepelekan. Seorang memelihara jenggot, makan dijadikan bahan ledekan. Seorang memakai celana di atas lutut, itu sunnah semua dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sudah menegaskan kepada kita, la tattabi'anna man qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu dabbil juhr dabbi la dakhaltumuh. Qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala fama. Rasul berkata, kalian jelas akan mengikuti satu langkah demi satu langkah kaum sebelum kalian. Kalian akan mengikuti satu langkah demi satu langkah, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal kaum sebelum kalian. Andai kata kaum tersebut masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Hadirin, kita tahu bersama lubang biawak adalah lubang terbusuk di antara binatang yang ada. Tidak ada yang mau masuk mendekat di tempat tersebut. Namun Rasulullah memberikan isyarat akan masuk ke dalamnya. Sahabat berkata, apakah itu Yahudi dan Nasara ya Rasul? Rasul berkata, kalau bukan mereka siapa? Kalau bukan mereka siapa? Maka secara tidak langsung sekarang menjadi ladang untuk mencuci otak kita meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Padahal orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad telah mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadirin, begitulah yang sampai kepada kita. Coba lihat bagaimana Imam Mutawalli Sya'ron. Beliau berkata,
Siapa yang meminum dengan caranya Rasulullah? Bada'a dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu meminum beberapa teguk dengan minum satu tegukan dengan ringan. Lalu menutupnya dengan kalimat Alhamdulillahilladzi jalahu adzban furutan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan hujajan bidzunubina. Siapa yang minum dengan cara yang semacam itu, maka 3 kali diulang hal yang semacam itu. Diulang 3 kali hal yang semacam itu dengan cara sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Imam Mutawalli Sya'rawi mengatakan, maka selama air minum ada di dalam perutnya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, seorang yang hanya minum dengan cara minumnya Nabi Muhammad, hadirin, seorang yang mencicipi air minum, seteguk air minum dengan sunnahnya Nabi Muhammad, selama air itu berada di dalam perutnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi jasadnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah dari golongan orang-orang mulia yang selalu menjaga daripada kehidupannya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga mereka yakin bahwasanya kemuliaan di dunia dan kemuliaan di alam akhirat adalah ittiba sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingat guru kami Fadilatul Habib Murabbih Ruh wal Jasad Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ketika beliau berdakwah di kota Baydha. Kota Baydha ini adalah tempat Habib Umar mondok, di pondok pesantren Habib Umar di kota Baydha. Suatu ketika beliau kembali ke kota Baydha. Ketika beliau sampai di kota Baydha, disambut dengan luar biasa. Ulama, umat kumpul mendengarkan nasihat demi nasihat daripada Al-Habib Umar. Kamin nas baka bukaan syadida. Berapa banyak di antara manusia hadir dalam keadaan tangisan yang luar biasa, meneteskan air matanya menyambut daripada nasihat Habib Umar. Dan berapa banyak orang-orang yang dahulunya tidak kenal Allah jadi kenal dengan satu kali ceramahnya Habib Umar bin Hafid. Ketika beliau keluar dari kota Baydha menuju satu perkotaan yang lainnya, di mobil Al-Habib Umar meneteskan air mata yang dahsyat. Seakan-akan tangisan yang belum pernah dilihat oleh para murid beliau. Di kursi nomor kedua adalah Habib Ali Al-Jufri dan Habib Musa Al-Kazim. Maka Habib Ali Al-Jufri beranikan diri berkata, Habib Umar, ada apa gerangan air matamu menetes dengan luar biasa? Maka Habib berkata, dakwati fil Baydha, dakwaku di kota Baydha yang buat aku menangis. Habib Ali melanjutkan, Habib, dakwamu di kota Baydha makbul, mustajabah. Dakwamu diterima, disambut dengan baik oleh para umat di kota Baydha. Habib Umar berkata, itu yang buat aku menangis. Ketika aku keluar dari kota Baydha, aku mengingat bagaimana Rasulullah ketika keluar dari kota Taif. Dakwah beliau ditolak, beliau dicaci maki, dikatakan penyihir, dikatakan pendusta. Terbalik antara diriku dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbalik antara diriku dan diri Nabi Muhammad. Perbedaan yang didapat ini yang buat beliau menangis. Maka beliau sadar betul, dakwah yang diterima bisa jadi membuat kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika bukan karena Allah dan Nabi Muhammad. Itulah yang buat beliau menangis ketika sampai di kota tempat orang-orang berakidahkan akidah yang selalu mensyirikkan dan membid'ahkan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar berdakwah di situ. Dakwah beliau luar biasa. Dengan suara lantang beliau sampaikan. Salah satu di antara yang hadir ada seorang tua, tidak kuat. Ini bisa berpindah akidah nanti semua yang hadir di kampung kita ini. Semua terbawa dengan nasihat Habib Umar. Semua tertuju dengan pemahaman yang disampaikan oleh Habib Umar. Maka orang tua ini sebagai tokoh agama di kampung tersebut mengkhawatirkan akidah mereka berpindah kepada akidahnya Habib Umar bin Hafid. Maka seketika orang ini berdiri menunjuk Habib Umar selai berkata, ya Umar, wallahi anta la sahir. Demi Allah Umar, engkau adalah penyihir. Kita kau sihir semuanya semacam ini. Salah satu di antara murid Al-Habib Umar, Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar dari kota Inat berdiri. Habib Umar berikan isyarat untuk duduk. Maka Habib Umar melanjutkan nasihatnya. Setelah selesai beliau ceramah, beliau menghadap kiblat lalu melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali kembali beranikan bertanya, Habib, dikatakan penyihir antum sujud. Beliau berkata, la'ana ya Ali. Sekarang saya sudah mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau bangga hadirin. Sujud syukur ketika beliau dicaci maki. Sujud syukur ketika beliau dihina dengan kalimat penyihir. Namun serasa nikmat luar biasa kalimat-kalimat yang semacam itu menghinakan beliau. Karena kalimat itu beliau sampaikan ke dalam dirinya, dihantarkan kepada Nabi Muhammad. Diperbandingkan dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Al-Habib Umar membuat acara yang besar di negeri Hadramut, tepatnya di Darul Mustafa, pertemuan ulama sedunia. Hadir para pembesar-pembesar umat, di antaranya Al-Imam Syekh Ali Jum'ah, Al-Imam Muhammad Ramdan Al-Buti, Syekh Ali bin Abdullah bin Bayya. Mereka semua duduk, maka salah seorang ulama datang dari negeri Maroko, mendampingi Habib Umar 3 hari kehidupannya. 3 hari mengikuti Habib Umar di dalam pertemuan ulama sedunia tersebut. Maka diberikan kesempatan ulama dari negeri Maroko ini untuk menyampaikan nasihat. Maka ulama ini berkata, aku telah bersama Habib Umar selama 3 hari. Di waktu makan beliau, aku bersama beliau. Di waktu sholat beliau, aku bersama beliau. Di waktu duduk dan bergerak beliau, aku bersama beliau. Lalu ulama ini mengangkat sumpah, wallahi, hadar rajul sunnatun mutaharrikatun fil ardi. Demi Allah, ini laki-laki adalah sunnah yang bergerak di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjadikan mata rantai kehidupannya hanya tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, memilih Nabi Muhammad bukan kita hanya sukses di akhirat saja hadirin. Kita bisa sukses di dunia hadirin. Dunia kita bisa dapat dengan Nabi Muhammad hadirin. Nabi Muhammad kita bisa raih, dan dari Nabi Muhammad kita bisa dapatkan dunia wal barzah wal akhirah. Begitulah terjadi dari peradaban sejarah. Bagaimana Al-Imam Al-Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ketika Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menampakkan karomahnya di hadapan ratusan orang, bagaimana beliau merubah batu menjadi emas. Beliau mengeluarkan karamat batu menjadi emas. Salah seorang pemuda melihat kejadian itu. Pemuda ini berkata, ini Imam Syadzili, ini ahli kimia. Karena dia bisa merubah unsur batu menjadi unsur emas. Ini yang lihat cinta dunia. Ini laki-laki cinta dunia. Luar biasa cinta dunianya. Kalau begitu saya juga mau belajar sama Imam Syadzili. Datang ke Imam Syadzili. Ya Imam Syadzili, saya pengen jadi murid engkau. Ajarkan saya bagaimana ilmu kimia. Saya juga pengen ahli ilmu kimia seperti engkau. Kata Imam Syadzili, lastu minhu. Saya bukan ahli kimia. Illa ma'ana mu'allim. Saya ini hanyalah seorang pengajar, ustaz. Mau belajar bab wudu, silahkan sama saya. Mau belajar bab sholat, silahkan sama saya. Kalau mau belajar bab kimia, bukan sama saya. Ya Syekh, ya Imam, sudah tidak usah menghindar. Saya lihat dengan mata kepala saya. Engkau merubah batu menjadi emas. Ini orang ahli dunia, tidak kenal karomah. Ini batu jadi emas, nggak bisa. Ini ahli kimia. Dipaksa Imam Syadzili. Kata Imam Syadzili, baik. Kalau memang engkau mau menjadi muridku dengan kokohnya imanmu semacam itu, maka silahkan. Dengan satu syarat. Kau harus takbiratul ula ma'al imam. Kau harus satu takbir bersama imam. Takbir di rakaat pertamamu harus setelah takbirnya imam. Tidak boleh tertinggal takbir ula bersama imam. Tidak boleh tertinggal takbir pertama bersama imam. Kalau saya cukup katakan cukup, maka kau akan berhenti. Namun kalau saya tidak mengatakan, maka kau terus lanjutkan, itu syaratku. Kata ini pemuda, syarat yang gampang cuma takbir ula sama imam. Dilakuin syaratnya. Sehari demi sehari, 2 hari demi 2 hari berganti, hari berganti minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun. Ketika sudah 4 tahun, suatu saat ini pemuda terlambat, sebentar lagi mendekati waktu zuhur, maka beliau berlari untuk wudu di sumur yang biasa beliau gunakan. Karena rasa khawatirnya masuk waktu zuhur, azan tertinggal takbiratul ula bersama imam, beliau buru-buru mengangkat timba dari sumur tersebut. Ketika diangkat bukan air yang naik, tapi emas batangan. Lalu dia buang lagi itu emas. Karena dia takut ketinggalan, seketika dia buang emas, dia angkat lagi itu airnya. Berharap yang naik air untuk digunakan berwudu, yang naik lagi emas batangan. Terulang berkali-kali hal yang semacam itu. Dari satu kejadian demi kejadian, tidak kuat, banyak dibuang, lari kepada gurunya Imam Syadzili. Ya Imam Abu Hasan Syadzili, saya ini mau wudu, ambil air di dalam sumur. Ketika saya timba yang naik emas, saya tidak mau emas, saya mau air untuk berwudu. Saya takut tertinggal takbiratul ula bersama imam. Kata Imam Syadzili, berapa kali kau lakukan? Tidak terbilang wahai imam. Kata Imam Syadzili, barakallahu fiik, bahwasanya sekarang kau juga sudah jadi ahli kimia. Kalau saya merubah batu menjadi emas, maka kau merubah air menjadi emas. Imam Syadzili mengajarkan satu sunnah Nabi Muhammad. Hanya satu di antara sunnah Nabi Muhammad, Allah berikan dunia apa yang dia kehendaki. Hadirin,
Lalu berapa banyak sunnah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau kita ta'alluq qawi, murtabitan qawiyan aliyan syadidan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita punya ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad, dunia akan datang pada kita. Akhirat akan datang kepada kita. Dzalika nikmatud dunya wal akhirah alladzi naqulu nikmatud dahrain. Itulah nikmat dunia dan akhirat, nikmat yang kita sebut nikmat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semacam ini. Walhamdulillah, saya juga terasa sanjung. Ini Habib Hussein ibni Ammi. Ini Habib Hussein anak dari saya punya paman kandung. Habib Ahmad ini kakak saya punya ayah. Ngelihat Habib Hussein punya majelis pondok semacam ini, dan qudratullah tidak direncanakan, datang para tamu-tamu mulia. Adalah Habib Ahmad Al-Habsyi baru datang. Bawa barokah buat kita. Jarang-jarang ada Habib jadi entertain. Oh, beliau sudah mau. Ini Habib paling banyak di Indonesia. Alhamdulillah kayaknya semua Habib mewakilkan kepada beliau untuk maju ke entertain. Nah, mudah-mudahan barokah beliau juga jadi barokah buat kita semua. Mudah-mudahan. Saya rasa kayaknya Habib paling berat di Indonesia ini Habib Ahmad. Kalau Habib yang lain itu nggak ada yang tampil di entertain. Kita tampilnya dari kampung ke kampung. Saya ingat beberapa tahun yang lalu bahwasanya jumlah Habib sudah mulai tembus 10.000 di Indonesia. Nah ini 10.000 Habib yang jadi entertain cuma Habib Ahmad. Berarti 10.000 mewakilkan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan buat beliau. Allah kasih keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan beliau mewakili Thariqah Al-Sadah Ba'alawiyah untuk masuk di dunia entertain, masuk di dunia publik. Mudah-mudahan Allah sampaikan dari beliau semua orang untuk jalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jazakallahu kepada akhi Al-Habib Hussein. Ada Ibnu Ammi Habib Hussein bin Ahmad bin Ali bin Ahmad. Saya punya sepupu kandung. Mudah-mudahan Allah jadikan barokah beliau. Allah jadikan pondok pesantrennya barokah dunia wal akhirat. Beliau berharap besar untuk saya bisa kembali lagi di Makassar. Mudah-mudahan beliau menyiapkan sarifah buat saya di Makassar untuk bisa menjadi kompi 2 di sini dengan ridho saya punya Ammi, karena beliau paling menolak yang namanya poligami, bukan untuk mengingkarinya. Tapi saya yakin mudah-mudahan Habib Hussein bisa kasih jalan. Kalau nggak bisa jadi jalan, jadi kalau saya nggak balik ke Makassar, bukan saya nggak mau. Habib Hussein belum siapkan sarifahnya. Barakallahu fiik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.